Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Saiful Hidayat dengan NIM 240401020030. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Data Science. Berdasarkan soal nomor 1, berdasarkan struktur umum dataset social network Edge.csv terdapat 3 variabel, yakni age, umur pengguna, estimate salary atau perkiraan gaji pengguna, purchase, target, apakah membeli produk. Nah, age dan estimate salary adalah input yang digunakan untuk memprediksi perilaku pembeli, sedangkan purchase adalah output yang diprediksi dalam analisa prediktif. Nomor 2, perhitungan pada soal nomor 1. A, yakni mencari min, median, dan modusnya menggunakan Excel. Untuk hitungannya age, untuk min-nya dengan rumus average, kemudian ring data. Nah, untuk age min-nya 37,655, estimate salary-nya 69742,5, dan purchase-nya 0,3575. Untuk mencari median dengan rumus sama dengan median, kemudian di select ring datanya dan mendapatkan bahwasanya age dengan nilai 37, pokoknya estimate salary-nya 70.000 dan purchase-nya kosong. Pada modus menggunakan formula mode.sngl, kemudian menseleksi ring datanya yang menghasilkan pada age-nya 35, estimate salary-nya 72.000 dan purchase-nya kosong. Selanjutnya yang B, jangkauan dan nilai kuartilnya Q1, Q2, Q3 menggunakan formula Excel juga. Perhitungan untuk jangkauannya dengan formula max, kemudian ring datanya dikurangi min dalam kurung ring data juga. Untuk age hasilnya 42, untuk estimate salary 135 atau 135.000, kemudian purchase-nya hanya 1. Untuk kuartilnya untuk Q1 menggunakan rumus kuartil .inc array sama quart, atau kuartil .inc ring datanya titik koma 1 ini menunjukkan Q1. Jika Q2 maka nanti di terakhir ini juga 2 dan 3 pakai Q3 sama pakai 3. Untuk Q1 hasilnya 29,75, estimate salary-nya 43.000, sedangkan purchase-nya kosong. Untuk Q2 hasilnya 37, estimate salary-nya 70.000 dan purchase-nya kosong. Sedangkan Q3 age-nya 46, estimate salary-nya 88.000 dan purchase-nya 1. Untuk nomor 2, C, varian atau ragam dan standar deviasinya menggunakan formula Excel juga. Untuk hitungannya menggunakan varian, menggunakan formula sama dengan var TTS, kemudian ring datanya. Untuk age hasilnya 109,89, estimate salary-nya sekitar 1.622.627.200,50 dan purchase-nya 0,23. Untuk standar deviasinya menggunakan formula ST-DEV TTS, kemudian dalam kurung ring datanya, dan menghasilkan untuk age-nya 10,48, estimate salary-nya 34.096,96, kemudian purchase-nya 0,48. Kemudian soal nomor 3, yakni visualisasi pada soal nomor 1.
Untuk A, scatter plot antara kolom ke-1 yakni age dan kolom kedua yakni estimate salary menggunakan aplikasi Orange. Grafik ini menunjukkan hubungan antara umur dan pendapatan terhadap keputusan pembelian. Kemudian titik-titik ini terbagi menjadi dua warna, purchase itu 0 atau 1. Kemudian tampak bahwa banyak pembelian warna 1 terjadi pada kelompok usia menengah dan gaji sedang hingga tinggi. Di sini juga tidak ada pola linier yang jelas. Hal ini menunjukkan hubungan non-linier. Selanjutnya, visualisasi histogram untuk setiap variabel age, estimate, dan purchase. Yang pertama adalah age sebelah kiri. Yakni distribusi cukup merata, tetapi dengan sedikit puncak pada usia 30-40 tahun. Ini. Kemudian yang tengah adalah estimate salary. Banyak pengguna dengan pendapatan di bawah 100.000 dan sedikit yang di atasnya. Kemudian yang sebelah kanan ini purchase atau kategorikal hanya 0 dan 1. Dengan perbandingan mungkin 3:1 atau 2:1, lebih banyak yang tidak membeli. Kemudian visualisasi menggunakan box plot untuk setiap variabel. Yang sebelah kiri ini age, yakni median sekitar usia 37. Median 37 dan sekitar Q1 sekitar 30, Q3 sekitar 45. Ada beberapa outlier di bawah 20 dan di atas 60. 20 dan di atas 60. Kemudian estimate salary terdistribusi lebar. Outlier muncul untuk pendapatan di atas 130.000 atau sangat rendah. Dan purchase-nya karena bersifat kategorikal, maka box plot hanya menunjukkan dua nilai. Kemudian pertanyaannya, visualisasi terbaik untuk eksplorasi data. Kalau menurut saya, dari ketiga visualisasi di atas, box plot ini sebelah kanan ini adalah bentuk visualisasi yang paling efektif untuk eksplorasi data karena dapat memberikan informasi sebaran, median, quartile, dan outlier. Selain itu juga sangat membantu untuk mengidentifikasi nilai ekstrim dan anomali. Tapi scatter plot juga penting untuk melihat hubungan antara variabel. Nah, di dalam dataset terdapat layer juga. Pada age nilai sangat muda, kurang dari 20 tahun, atau sangat tua, lebih dari 60 tahun. Kemudian estimate salary, nilai ekstrim tinggi, lebih dari 130.000, tampak mencolok dari box plot. Outlier terlihat jelas di box plot, ditandai dengan titik-titik di luar kumis diagram. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Semoga berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.